Saudara, di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru ini setahun sekali jadi momen yang cukup spesial yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga. Banyak tempat wisata yang ramai dipadati pengunjung. Apa sebenarnya manfaat momen libur Natal dan Tahun Baru untuk anak dan juga keluarga? Pagi hari ini kita akan membahasnya dengan narasumber psikolog anak, remaja, dan keluarga, Novita Tandri. Selamat pagi Mbak Novita. Selamat pagi, Mbak Disti. Iya, Mbak Novita Belum lagi liburan juga atau gimana nih bersama dengan keluarga? ya, bersama dengan keluarga nih lagi liburan, Mbak Disti. Mbak Disti sendiri bagaimana sedang Ya, liburan? sayang sekali saya ditanya itu karena saya bekerja. Mbak Novita, Mbak Novita, ini Ya, gimana sih sebenarnya apa manfaat positifnya untuk keluarga dan juga anak pastinya bonding bersama dengan orang tua dan juga anak saat memanfaatkan waktu libur Natal dan juga Tahun Baru ini. Ini kan momen setahun sekali ya, Mbak ya? betul, betul, Mbak. Ini tentunya luar biasa ya. Kalau kita lihat waktu bersama keluarga secara kuantitatif, secara kualitatif, ini benar-benar bisa dipakai secara maksimal, secara optimal ya. Mengenal satu sama lain yang mungkin dengan kesibukan, dengan pekerjaan, dengan bersekolah, les dan lain sebagainya, anak-anak kurang memahami orang tua dan juga sebaliknya. Mhm, Lalu juga momen untuk bisa saling mengenal antar generasi, Mbak Adisti. mhm, Jadi bagaimana kakek neneknya terhadap cucunya, mhm. cucu terhadap kakek neneknya, karena kita lihat bicara antar generasi dengan adanya gadget, teknologi itu bisa luas kejauhan, tidak memperdekat orang tua dan kakek neneknya dan juga anak-anaknya, lintas generasi sangat baik sekali. Lalu menciptakan kenangan yang indah dalam arti tadi kita melihat bagaimana orang tua begitu menikmati keluar sejenak dari rutinitas sehari-hari, menghirup udara yang segar. Tadi kita lihat ada di Pantai Kuta gitu ya, ada di Ancol, ada di Dufan, ada di taman hiburan, ada di kebun binatang. Anak-anak belajar bahwa binatang yang mereka tahu dari gambar, dari layar kaca, ini ternyata ada bulunya, ada tanduknya, Mhm. ada bisa bisa mengeluarkan auman, dan ini luar biasa. Jadi pembelajaran buat mereka, belajar nilai dan tradisi, Mbak. Mhm, oke, Ditambah banyak. lagi gitu ya, Mhm. banyak hal sekali yang bisa dipelajari, yang bisa didapatkan baik orang tua maupun anak-anak. Oke, kalau berbicara soal liburan kan biasanya yang juga erat kaitannya adalah soal budgetnya nih Mbak. Ya kan kalau Betul. kita sudah mempersiapkan dari setahun sebelumnya mungkin bisa saja kita akhir tahun di masa momen libur Natal dan Tahun Baru ini bisa ke Bali atau ke Ya, Lombok atau bahkan ke betul. Labuan Bajo. Tapi bagaimana bisa menciptakan liburan bersama dengan keluarga momen libur Natal dan Tahun Baru ini tanpa mengeluarkan budget yang cukup besar juga. Bagaimana seperti apa misalkan walaupun tidak apa ya bisa dikatakan bonding tetap harus terjaga. Mungkin bisa camping atau semacamnya atau bagaimana Mbak sebenarnya? Ya, sangat bisa. Sebenarnya bisa di rumah juga, Mbak, Hmm, memanfaatkan apa yang kita punya tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. hmm, Nomor satu adalah niat, mempersiapkan itu tanpa harus dengan biaya besar. Misalnya tadi Mbak Adisti sebutkan, camping. Camping dengan misalnya spray yang mungkin sudah lama, hmm, diikut ujung dengan ujung, banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari YouTube, hmm, ide-ide untuk bisa dilakukan di rumah. hmm, Dengan api unggun gitu misalnya di depan rumah, menjaga keamanannya, yang pasti adalah momen daripada apa yang disebut dengan kairos, Mbak. hmm, Momen kairos itu momen yang tidak pernah kembali lagi, momen yang hanya terjadi sekali ini yang tidak bisa kita rewind, hmm, kita mundur lagi. Jadi bagaimana memanfaatkan momen yang tidak terulang lagi hmm. bersama anak-anak dengan rekaman video, lalu bagaimana kita pakai hati di sana untuk turut menikmatinya. Nomor satu tuh hati, Mbak, dimanapun kita berada. Mhm, Anak-anak tahu bahwa orang tuanya hadir saat itu mhm, bukan hanya ada aja, tapi hadir mhm, sepenuh hati, sepenuh di jiwanya dan benar-benar memahami sentuhan di sana, tatapan mata di sana, dan usahakan supaya emosi di saat itu emosi yang sangat stabil, yang sangat baik. Tinggalkan semua pekerjaan sejenak, taruh di belakang kepala, tinggalkan di dalam kamar, dan momen ini momen kairos yang harus dinikmati bersama-sama antar anggota keluarga, Mbak.
Oke, jadi sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana bisa menciptakan suasana yang kemudian hangat begitu ya antara orang tua dengan anak, kemudian nenek dan juga kakek. Tinggalkan kemudian gadget sejenak, tinggalkan pekerjaan dulu sejenak, benar-benar bonding begitu ya. Walaupun tidak harus keluar kota atau bahkan keluar negeri, di halaman rumah biasa juga kita bisa memanfaatkan itu ya. Dengan Sangat. camping, dan juga mungkin hanya barbekyuan juga bisa ya Mbak ya? Sangat, barbekyun atau mungkin hanya sekedar masak bersama-sama, Oke. mengajarkan anak-anak satu keterampilan baru, gitu ya. Anak diajarkan bagaimana jadi chef yang kecil, Heeh. dengan menu yang sederhana sesuai dengan usianya. Tetapi yang pasti adalah memanfaatkan momen ini dengan hati yang penuh sukacita, itu yang paling penting. Pada saat hati penuh sukacita menyongsong tahun baru 2025, anak-anak tahu ada harapan ke depannya yang mereka akan songsong dengan penuh hati yang gembira. Karena saya yakin dengan hati yang gembira yang ditunjukkan, direfleksikan dari orang tua, anak-anak akan bisa merasakan bahwa momen keluarga di akhir tahun ini adalah momen yang tidak terlupakan dan anak-anak akan membawa momen ini seumur hidup. Oke, ini juga pasti juga ada dampak psikologisnya begitu ya bagi Ya, anak-anak begitu ya, terutama ketika sudah liburan, apakah nanti dampak psikologisnya juga akan ada peningkatan prestasi juga kepada anak-anak begitu, jadi rajin belajar, kemudian supaya rapotnya nanti bagus, supaya nanti juga bisa kumpul lagi bareng sama keluarga. Gimana nih Mbak? oh sangat, sangat Aha. Mbak Disti, sangat. Mhm. Rapot yang baik, rapot yang kurang baik, atau rapot yang tidak baik di akhir tahun ini, itu akan menjadi pendorong juga buat anak-anak apabila orang tua tahu bagaimana memasukkan motivasi ini harapan kepada anak-anak. Jadi memberikan mereka masa depan yang konkret, bahwa selalu ada harapan, apapun hasil dari akademik anak-anak. Mhm. Karena dengan harapan ini anak-anak tahu masa depan itu cerah, tidak memberikan mereka masa depan yang abstrak Mbak, yang penuh dengan kecemasan, ketakutan akan masa depan. Bahwa selama ayah dan ibu ada bersama kalian, kita akan rangkul masa depan ini yang lebih baik, yang lebih bahagia bersama-sama. Together we will, fight the world. Jadi anak-anak tahu bahwa apapun yang terjadi di luar sana, ada keluarga yang selalu menanti mereka dengan tangan terbuka, dengan pelukan, dengan senyuman. Karena rumah adalah menjadi rumah yang terutama, yang paling akan ditunggu-tunggu anak-anak nanti setelah mereka dewasa untuk pulang. Karena orang tua akan selalu hadir bagi mereka. Ini yang Oke. saya pikir momen yang harus diberikan kepada anak-anak. Mhm. Mbak Novita Tantri, boleh nggak sih berbagi tipsnya gitu, do and don'ts-nya kalau lagi liburan nih bareng sama keluarga, antara apa yang harus do and don'ts-nya terhadap orang tua itu sendiri dan juga anak-anaknya tuh bagaimana Mbak, do and don'ts-nya pada saat liburan ini? Oke, namanya anak-anak berarti bergerak, namanya anak-anak berarti bermain. Kalau bermain berarti aktif, kalau sudah aktif biasanya kotor, kalau sudah kotor biasanya berantakan. Jadi dinikmati, dinikmati saja, oke mungkin mengurangi teriakan, mengurangi ngomelan, tetapi menikmati bagaimana bagian daripada anak-anak yang aktif, berarti ada messy, messy stuff yang ada di sana. Mhm. Jadi relax, fokus kepada hal yang positif, tidak kepada hal yang negatif, karena pada saat kita fokus kepada hal yang positif, itu penguatan hati luar biasa. Ya, jadi momen ini jangan diisi dengan ngomelan, ada kotor sedikit nggak apa-apa nanti tinggal dibersihkan, tapi bagaimana lihat keceriaan anak-anak berada di dalam rumah daripada mereka main gadget. Mhm. Terlibat langsung di sana, Mbak. Oke, tapi ya nggak apa-apa lah kotor ya sekali-sekali begitu Betul. kan ya, untuk belajar begitu. Nah, ini nampaknya pertanyaan dari produsernya gitu, apa yang terjadi jika orang tidak pernah kumpul dan juga liburan bersama dengan keluarga? Misalkan begitu ya, seperti saya, ini kan pada saat momen libur Natal dan Tahun Baru saya harus bekerja begitu. Saya menggantinya dengan libur nanti setelah mungkin di bulan Januari atau Februari. Apa nanti dampaknya begitu? Yang bisa terjadi jika memang kemudian di momen 1 tahun sekali ini tidak bisa memanfaatkan ini karena memang pekerjaan lah istilahnya. Betul, ini ada yang disebut perbandingan gitu ya, Aha. comparison, lihat semuanya sosial media di Kompas TV misalnya semua orang pada liburan, kok aku masih tetap kerja, jangan lupa ada 365 hari dalam setahun. Betul.
Oke? Jadi tidak harus di saat liburan. Memanfaatkan teknologi sangat bisa untuk menghubungi teman-teman, menghubungi keluarga tercinta, ya juga sangat bisa. Happiness is a state of mind. Kebahagiaan itu datang dari pikiran kita. Betul. Kita yang mengontrol kebahagiaan itu. Mhm. Jadi it's okay. 365 hari kita bisa manfaatkan, nanti setelah tahun baru kumpul kembali bersama keluarga atau bahkan manfaatkan teknologi. Semua datang dari kepala, Mbak, semua datang dari hati. So it's okay, totally fine. Oke, terima kasih Mbak Novita Tandri. Walaupun memang bagi pekerja begitu yang mungkin belum bisa liburan bersama dengan keluarga di momen libur dan juga Natal serta Tahun Baru, tapi bisa digantikan lah ya setelah Tahun Baru juga bisa libur lah ya. Jangan kecil hati karena memang happiness ini berasal dari pikiran kita sendiri ya, Mbak ya. Betul, happiness is the state of mind. Oke. Bagaimana kita memanfaatkan, mengontrol bahwa di dalam kepala bahwa saya bisa bahagia dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Tidak perlu harus pergi jauh-jauh, tapi memanfaatkan semua apa yang kita punya di sekitar kita untuk menjadi bahagia. Sangat sederhana kok untuk menjadi bahagia, Mbak. Oke, Ya baik. semangat Mbak Disti dan Mas Ito yang ada di studio dengan keluarga. Ya. Baik, terima kasih loh Mbak Novita Tandri dan juga selamat liburan untuk keluarga dan juga anak-anak. Terima kasih Mbak Novita Tandri sudah bergabung bersama kami dalam Kompas TV.